Tribuners, sekarang kita mau jalan-jalan nih di Taman Kupu Gita Persada yang ada di Kemiling. Kita langsung masuk aja ya. Nah, kita tuh mau ke museumnya. Di sini tuh tempat jualan souvenir gitu. Tapi kita mau masuk ke lantai 2-nya, yaitu museum. Nah, Tribuners, ini dia museum dari Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Nah, kalau kupu-kupu yang ada di museum ini tuh dikumpulinya dari tahun 1997. Udah hampir 22 tahun. Di sini ada Sumatran butterfly. Yang menginisiasi adanya Taman Kupu-Kupu ini adalah Ibu Herawati. Nah, di Taman Kupu-Kupu ini kita bisa belajar mengenai metamorfosis kupu-kupu, kemudian ekosistem alam, dan lain sebagainya. Bukan hanya dari pelajar, bahkan umum juga yang tertarik mempelajari habitat kupu-kupu dan bagaimana cara hidupnya, sangat bisa datang ke Taman Kupu-Kupu kemudian berdiskusi dengan pengelolanya. Kita mau naik ke lantai 3. Nah, kalau di lantai 3 ini lebih ke tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong, bersantai, menikmati pemandangan. Nah, Tribuners, kita sekarang udah ada di lantai tertinggi dari Museum Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Jadi kalau yang paling atas ini tempat untuk menikmati pemandangan. Nah, itu salah satu lokasi konservasi kupu-kupunya. Mungkin terlihat kan ya, pohon-pohon tuh tertiup angin, jadi di sini tuh udaranya memang seger banget gitu. Mungkin karena letaknya di kaki bukit gitu, jadi udaranya tuh enak banget. Oh ya, di lantai 3 kita balik lagi nih, tadi dari lantai 4 ke lantai 3. Di lantai 3 ini juga biasa digunakan untuk acara-acara tertentu, event-event tertentu, misalnya seperti seminar atau diskusi dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh juga banyak sekali rumah-rumah pohon seperti ini. Kita mau coba lewatin jembatan bambunya ini ya. Ini harus hati-hati. Nah,
Jadi di sini tuh benar-benar wisata yang sangat sejuk. Yang bisa dipakai untuk berbagai kegiatan. Wah, walaupun sudah ada tempat sampah, tapi masih banyak pengunjung yang membuang sampahnya sembarangan ya. Kemudian untuk bunga-bunga yang ditanam di Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini bukan sembarangan bunga-bunga, bukan sembarang bunga-bunga. Jadi yang ditanam sama pengelola Taman Kupu-Kupu ini bunga-bunga yang menjadi makanan dari kupu-kupu tersebut, sehingga karena di sini konsepnya in situ, sehingga bunga-bunga inilah dan pepohonan inilah yang membuat kupu-kupu dari luar berdatangan di Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini. Nah, Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini juga cocok digunakan sebagai tempat outbound. Tetap harus berhati-hati. Di sini tuh banyak banget ayunan, pokoknya tempat-tempat bermain, kemudian spot foto ya, spot foto, dan semua itu tetap memperhatikan ekosistem dan lingkungan dari kupu-kupu ini. Nah, di bawah rumah pohonnya ini ada spot foto yang cukup instagramable dan tentunya tetap berbasis alam. Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini memiliki luas sekitar 4 hektar. Jadi benar-benar sangat luas. Bahkan di sebelah sana itu merupakan spot foto. Dan di hadapan kita ini ada ayunan yang besar. Kita akan coba menaikinya. Nah, sekarang saya sedang menikmati ayunan besar ini. Bisa saya gunakan untuk rebah dan sangat nyaman. Wow, di sini ada kupu-kupu raksasa yang bisa kita gunakan untuk spot selfie. Oh ya, selain Taman Kupu-Kupu, kemudian spot selfie. Selain Taman Kupu-Kupu, spot selfie, kemudian berbagai arena permainan anak dan wahana-wahana yang tadi sudah kita coba. Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini juga memiliki aula yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk event-event tertentu. Kemudian di sini juga menyediakan musola. Kemudian ada juga kantin dan tempat beli oleh-oleh. Nah, untuk masuk ke Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini hanya cukup dengan Rp10.000 dan itu disebutnya dengan sumbangan konservasi, bukan tiket masuk. Walaupun misalnya pengunjung yang datang dari sekolah atau dari instansi manapun kemudian ingin mengadakan acara di sini, biaya masuknya tetap sama, hanya Rp10.000. Nah, kita mau coba masuk ke salah satu konservasinya.
Kita mau coba masuk. Jangan lupa kembali ditutup agar kupu-kupu yang sedang ada di dalam konservasi ini tidak keluar. Nah, ini kupu-kupu yang sedang berkembang biak begitu. Nah, jika tadi yang di luar itu kupu-kupu yang jika di luar tadi itu banyak tanaman, tetapi tanamannya tidak sama dengan yang di dalam konservasi seperti ini. Nah, saya sedang dikelilingi kupu-kupu yang sangat cantik. Kalau dia nggak ditaruh di sini, kebanyakan yang harus dalam bentuk botol malah susah nampilinnya gitu. Kalau memakan tempat, nah ini yang saya bilang yang kupu-kupu putih itu. Ini ditaruh di sini dalam jangka waktu berapa lama, Bu? Sampai dia jadi kepompong. Berarti kira-kira berapa? Seminggu. Kalau yang kecil-kecil seminggu sampai 1 bulan. Mana tuh Bisa. uletnya? Sebentar ya. Mana uletnya? Nah itu dia. Ulet adalah hewan paling suka. Bentar, ini nggak cakep di foto. Terus, ini kan. Nah ini nih, kayak you will say that, ih bulu ya mbak ya, bukan Bo. Jangan yang pegang ini, aku takut nih, dia salah lagi. Nah beberapa spesies-spesies yang spesial. Ini yang saya bilang di ini mah tanaman rumput-rumputan. Nih rumput ilalang tuh. Gitu. Kenapa disimpan? Supaya nggak dimakan semut, sama nggak dimakan ya predatornya banyak. Oke. Sambil gerak-gerak aja Ya, nggak apa-apa. Saya mau iniin video. Sambil Tapi jangan ngomong. ya. Coba bentar ya. Halo Tribuners, hari ini kita bakalan mengulas profil dari salah satu pengelola rumah taman kupu. Karena ada yang lagi jadi proses mau jadi kupu-kupu. Makanya kan kalau misalnya ya Allah, Mbak. Oh di sini nih yang ini. I feel so wow. Oke. Ini masih kecil loh. Halo Tribuners, hari ini kita bakal udah keep on silent ya. Aduh udah ada rumahnya mulu. Ini udah. Astagfirullahaladzim. Halo Tribuners, hari ini kita bakalan mengulik lengkap profil dari Mbak Gita Paramita Gansal. Nah beliau ini adalah pengelola. Ini juga bukan bulu. It looks like bulu karena dia nakutin predatornya. Gitu. Nggak kayak kalau bulu kan ini harusnya rontok nih. Rontoknya. Nah ini yang aku bilang hijau-hijau kecil, ini jadi ulet yang kupu-kupu yang kuning banyak kok. Kita lihat banyak banget gitu. Nah, karena dia sekali netes tuh bisa ratusan dan satu koloni nih. Tuh lihat tuh. Gerombolannya, koloninya. Dan itu yang orang suka. Kalau semut suka banget makannya jadinya gitu. Dia menempel di daun gitu, jadi make sure dia nempel stick on daun, baru kita lepaskan. Lama banget. Terus memang mereka harus ada di tumbuhannya masing-masing ya? Yes. Makanya tuh kan gue juga sudah lah ya, kamu bisa sendiri mana.
Harusnya disangkutin ke tempat yang lebih rata. Ini gue udah kena marah abang gue ini kalau kayak gini. Dia udah pindah berkali-kali. Ini mau dikeluarin nggak? Nggak. Yang sebanyak inilah namanya. Ini sekitar 188 ya Mbak ya, yang ada di sini. Ya, ini nanti mau keluar jadi yang ini. Rhodes Helena. Oke. Satu lagi ini Paris Pachliota. Aristolochia ya. Lekuk gitu loh. Iya. Nah, dia baru menjadi pompong. Nggak boleh diganggu di fase itu. Begitu diganggu dia gagal. Gitu. Beberapa kayaknya lagi nyari makan, ini belum saatnya jadi pompong ini kan. Nih dia kayak gitu. Itu lagi jadi proses pupa, berubah jadi pupa. Itu bisa makan waktu 24 jam nggak ngapa-ngapain udah gitu aja. Nah itu adalah fase apa dorongnya nanti. Selain menjadi pengelola dari Taman Kupu-Kupu ini, kita juga saat ini menjadi seorang dosen di salah satu universitas di Lampung. Oh my god, it's so kecil. Ini yang bentar lagi keluar, makanya warnanya kuning. Itu yang kuning tadi ya? Ya, yang aku bilang yang di situ. Initially kepompongnya hitam begini nih. Begitu mau keluar dia berubah warna jadi kayak begini. Jadi kalau dia bentar lagi mau keluar dia lagi jadi transparan, gitu. Jadi dari situ tadi dipindahnya ke sini ya Mbak ya? Ya dari ulat-ulat tadi jadi kepompong. Kalau misalnya harus dipindahin pasti. Itu diceknya setiap hari, Mbak? Harus pagi sore malahan. Nah dia bentar lagi kalau saya kesana saya akan bilang ini butuh makanan. Ini bentar lagi kurangan makanan, yang lain udah pada kabur soalnya. Makanya banyak banget. Karena gundut. Ini belum maksimal loh. Ini belum maksimal ini. Segini udah masuk belum? Tanaman ini ada 2 spesies, yang merah sama yang ini. Gitu loh. Ini kan ada kemerahan, yang ini coklat. Ini kepompongnya tadi yang tadi yang kita kuning mau lihat nih. Ini dia mau menetas nih. Jadi 100 telur diletakkan menetas bersama-sama dan juga keluar dari kepompong bersama-sama. Bayangkan tiba-tiba banyak. Iya ya. Karena kita tahu rantai makanan, piramida makanan, dan jadi kok kan dia cuma polinator ya. Kalau kayak gitu berhenti kayak sama aja. Kita mau ngomongin kenapa harimau itu penting? Kan bingung, buat manusia emang nggak penting ya, Iya. kestabilan alam loh. Kalau enggak siapa yang apa gitu, saya nggak tahu sih soal harimau. Kalau anak TK yang datang, nggak sih semua sih yang datang, yang datang tuh ditakutin sama ulet yang gede-gede itu. Iya. Sama ulet gede itu untuk nakut-nakutin. Kalau satu ada lagi yang kayak lagi nggak ada. Oh di situ di daun yang ini tuh kayak dragon. Maksudnya dia bilangnya Astaga, kirain mah itu ulet dragon. ini. Ya kan? Karena si Menipu ulet ini gitu ya? Berkamuflase ya? embes. Ketika jadi ulet dia berkamuflase. Harus, kalau nggak dipatok ayam. Ayam, burung, kadal, cicak, banyak banget predatornya. Iya ya. Tapi itu tuh yang bisa berkamuflase itu cuma jenis tertentu aja, Pak? Yang Semuanya. Iya, ini udah berapa ini? Ya. Kalau misalnya kok yang itu coklat, Mbak, ya kan kalau dari kejauhan. Kalau daun ada coklat-coklatnya kita nggak apa-apa, daunnya bolong kan, gitu loh. Atau kalaupun dia warnanya sangat mencorak, dia memberitahukan bahwa saya beracun, lo jangan makan saya. Oke. Pindah lagi nih, aduh, pusing aku lihat.